Shalom Bapak Ibu, para lansia semuanya. Pada hari ini kita akan kembali sama-sama merenungkan sebuah bacaan nantinya. Nah, pada hari ini temanya adalah tidak pernah ada kata pensiun di dalam melayani Tuhan. Bacaannya terambil dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Sebelum kita merenungkan sama-sama bacaan ini dan tema ini, mari yuk oma, opa, bapak, ibu semuanya kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, jikalau pada hari ini kami semua masih boleh dapat berkumpul, walaupun di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Tapi terima kasih Tuhan, kami masih boleh merasakan sapaan-Mu melalui firman-Mu nanti. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, oma, opa, bapak, ibu, semuanya kita akan sama-sama merenungkan temanya tadi, tidak pernah ada kata pensiun di dalam melayani Tuhan. Bacaannya Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, sama-sama kita membacanya. Nanti juga di layar saya akan sediakan ayat bacaannya. Yesaya 46 ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ini bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu, satu ayat saja. Bapak Ibu melihat bacaan ini, saya tiba-tiba teringat, saya tiba-tiba mengingat cerita saya di sebuah gereja. Saya mengenal seorang eyang bernama Eyang Rani. Beliau adalah eyang yang sangat super aktif. Karena aktifnya beliau ini sampai-sampai Paskah atau Natal atau acara gereja apapun lah, beliaulah yang diangkat menjadi sumber inspirasi karena sumbangan-sumbangan idenya. Saya lupa Bapak Ibu usia eyang ini berapa, sekitar 60 atau 70, saya rada lupa. Namun yang saya tahu adalah 60 ke atas. Nah, eyang ini selalu menyumbangkan idenya atau pemikirannya. Beliau inilah yang membuat draft atau catatan atau naskah sebuah drama di gereja tersebut. Entah itu mau acara Paskah, Natal atau acara-acara lainnya yang diminta, ada yuk ngadain drama yuk, pasti eyang inilah yang ditunjuk untuk membuat naskah drama tersebut. Dan orang-orang pun pasti akan mengenalinya. Oh, ini pasti karya Eyang Rani. Karena saking begitu aktifnya beliau, saking begitu gembiranya beliau membuat naskah tersebut, walaupun usianya tadi sudah tidak muda lagi. Jujur saja ya Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anak muda pun ketika harus disuruh membuat yuk sama-sama yuk bikin naskah drama dan lain sebagainya, pasti reaksi pertama adalah nggak mau, udah kamu aja dan saling tunjuk-tunjukkan seterusnya. Sampai akhirnya nanti yang membuat naskah drama, entah itu orang yang selalu kena tunjuk ataupun orang yang sudah pasrah, ya sudahlah daripada tidak ada yang membuat. Namun berbeda dengan Eyang Rani ini, dia selalu mengambil inisiatif. Ya sudah, saya bikin teks dramanya, nanti saya kasihkan kepada yang lain untuk dikoreksi atau diperiksa. Nah, Bapak Ibu, saya teringat juga bukan hanya karyanya Eyang Rani melalui naskah drama, penampilan drama, dan lain sebagainya. Saya pernah mengikuti lomba membaca puisi antar gereja. Dan Eyang inilah yang membantu saya dan teman saya satu lagi untuk mengikuti lomba tersebut. Dari pendaftaran, dari membaca teks drama itu bagaimana, mimik, ekspresi dan lain sebagainya, tutur kata dan lain sebagainya. Eyang inilah yang melatih saya dan teman saya. Jadi ketika misalkan lomba puisinya bulan depan, jadi sebulan full ini pasti kami akan dibagi waktu untuk ke rumah Eyang untuk berlatih membaca puisi. Saya yang awalnya yang ngomong opah, yang saya pikir nih, saya lagi SD sampai SMP saya jago membaca puisi, bahkan pernah memenangkan lomba antar kelas. Gampang lah baca puisi doang kok, ikut lomba doang kok, gampang. Ternyata ketika belajar sama Eyang ini ya Bapak Ibu, Oma Opa, banyak sekali hal
yang ternyata saya belum ketahui. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, dan eyang ini tidak akan segan-segan menegur orang yang salah. Seperti contohnya teman saya dan saya ketika salah membaca puisi ya ditegur untuk apa ya? Untuk kebaikan. Ini loh bacamu salah, mimikmu salah dan lain sebagainya. Nah, suatu hari ketika menjelang malam Natal, Bapak Ibu, eyang ini mendapatkan kabar duka cita dan kami pun sempat kaget karena kami pun memikirkan bagaimana perasaan eyang tersebut dan bagaimana nantinya berjalannya acara malam Paskah tersebut. Karena salah satu cucu eyang harus dipanggil Tuhan pada malam Natal, dan kepanikan kami tersebut pun ternyata tidak membawakan efek berlanjut karena ternyata eyang tetap hadir. Itulah yang bikin kami kaget, Bapak Ibu, Oma Opa. Loh, kok eyang tetap hadir padahal jelas-jelas cucunya baru saja dipanggil oleh Tuhan. Dan satu kalimat yang saya ingat dari eyang adalah ia mengatakan, memang semakin sulit eyang melatih anak-anak muda, semakin sulit juga eyang harus mondar-mandir mengawasi latihan dan lain sebagainya. Namun tugas eyang belum selesai dengan fisik yang lemah ini. Tugas eyang belum selesai karena Tuhan masih menggendong eyang memampukan melakukan pelayanan ini. Nah, inilah kata-kata ini yang menjadi motivasi bagi saya, Bapak Ibu. Saya sendiri sebagai anak muda, ketika saya harus melakukan pelayanan pasti ada yang namanya capek, pasti ada yang namanya lelah. Namun yang saya heran adalah usia saya masih muda, tenaga saya masih kuat dibandingkan eyang Rani tersebut. Dan bahkan mungkin ketika dalam pelayanan saya pun belum menghadapi yang namanya kedukaan seperti eyang Rani. Pada malam Natal kami harus tampil, beliau harus tampil, tapi beliau harus mengalami kedukaan. Sungguh hal yang berat ya Bapak Ibu. Namun eyang membuktikan ia tetap hadir dan malah memberikan kami semua anak-anak muda motivasi dengan kata-katanya beliau. Tugas eyang belum selesai dengan fisik yang lemah ini. Tugas eyang belum selesai karena Tuhan yang menggendong eyang dan memampukan melakukan pelayanan ini. Dengan kata-kata eyang ini, Bapak Ibu, saya teringat dengan bacaan kita tadi, Yesaya 46 ayatnya yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Pasti kalau kita para lansia membaca ayat ini, pasti yang tergambarkan atau terfikirkan dari kita adalah ayat yang sering didengarkan atau sering sekali dibawakan. Namun kenapa sih Bapak Ibu, Oma Opa, saya ingin mengangkat ayat ini kembali, walaupun mungkin ayat ini sering kita dengarkan, sering dibawakan dan lain sebagainya. Karena apa? Yang pertama, ini menjadi salah satu ayat kesukaan saya. Selain ayat-ayat lainnya tentu saja. Loh, kenapa? Kan Claudia masih muda. Kok menyukai ayat yang mengatakan tadi sampai masa memutih, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu? Kok anak muda menyukai ayat ini? Karena ini Bapak Ibu, saya tidak tahu sampai kapan usia saya di dunia ini. Kita tidak dapat memungkiri Bapak Ibu, anak muda seperti saya dan anak-anak muda lainnya hidup di dunia ini sekarang semakin dipermudah. Teknologi semakin canggih, makanan semakin cepat saji, dan godaan-godaan lainnya. Kita tidak tahu nih anak-anak muda seperti saya sampai kapan sih usia saya di dunia ini. Mungkin saja tidak menyentuh sampai angka 40. Mungkin saja tidak menyentuh sampai angka 50, 60 dan seterusnya. Jadi inilah ayat yang saya sukai juga. Karena dalam Yesaya 46 ayat 4 ini janji Tuhan yang membuat saya tenang. Jadi ketika saya nantinya dikasih kesempatan sama Tuhan menginjak usia tua dan mengalami semuanya itu di usia tua saya, lemah fisik dan lain sebagainya, saya memiliki pegangan dari masa muda saya. Tuhan sudah menjanjikan nih dari masa muda saya sering mendengar ayat ini, dan ini janji Tuhan kepada para lansia. Nah, inilah pegangan saya, bekal saya nantinya ketika kalau saya dianugerahi umur yang panjang dan menginjak usia lanjut.
Selain itu Bapak Ibu, biasanya saya sering sekali mendengar ketika ibadah lansia, persekutuan lansia, ataupun perkumpulan lansia lainnya adalah kata-kata ini. Kata orang, lansia itu identik dengan 4B. Bingung, budek, blaur, dan beser. Bahkan ada yang menambahkannya nih Bapak Ibu, sampai menjadi 5B. Lalu saya pernah menanyakan ke pembicara atau pengkhotbah tersebut, 5B, apa Pak B selanjutnya? Dan beliau pun mengatakan bablas. Ya, kita tidak tahu Oma Opa sampai berapa usia kita, anak muda pun tidak tahu sampai berapa usia kita, sehingga pendeta tersebut pun menambahkan 5B. B tambahan tersebut adalah bablas. Namun saya hanya menuliskan 4B, yaitu bingung, budek, blaur, dan beser. Dan tentu saja ditambah dengan hal-hal lain yang semakin menurunkan fisik Bapak Ibu, Oma Opa, ataupun menurunkan hal-hal lainnya dalam kehidupan kita. Mungkin yang dulu kuat mengangkat meja sendirian, sekarang harus dibantu, atau bahkan sudah tidak kuat lagi mengangkat meja dan lain sebagainya. Nah, ini kata-kata ini seringkali menjadi ketakutan kita pada saat ini, menjadi beban pemikiran kita pada saat ini. Saya bisa apa sih, usia saya sudah 50 misalkan, udah 60, udah 70 dan seterusnya. Saya bisa apa sih? Kata orang-orang aja lansia itu identik dengan 4B tadi. Identik dengan lemah fisik, lemah kemampuan, lemah kekuatan dan lain sebagainya. Saya bisa apa? Inilah ketakutan-ketakutan kita pada saat ini. Namun Bapak Ibu, ternyata bukan hanya pada saat ini ketakutan ini muncul. Namun ketakutan ini pun menghampiri Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi. Nabi adalah orang yang Tuhan tunjuk atau percayai untuk memegang suatu perintah atau suatu tuntunan untuk melayani dimanapun ia ditunjuk nantinya. Dan Yesaya mendapatkan penglihatannya dari Allah itu ketika ia berada di bait suci, di mana ia ditunjuk oleh Allah atau dikuduskan sama Allah untuk memimpin umat pada saat itu. Pada saat itu Yesaya mendapatkan tugas melayani sampai dengan 4 kerajaan Yehuda berlangsung. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Yesaya tidak hanya disuruh Tuhan untuk melayani di satu kerajaan atau hanya satu pemerintahan saja, namun sampai 4 pemerintahan atau sampai 4 kerajaan berlangsung di Yehuda pada saat itu. Dan tentu saja tiap periode berbeda tantangan dan kondisinya. Mungkin di pemerintahan yang pertama ia akan mengalami tantangan A. Bisa saja di pemerintahan yang kedua tantangan A ini masih ikut, namun ditambah lagi dengan tantangan yang baru atau kondisi yang baru lagi, yang semakin membebani Yesaya, yang semakin menumpuk di pikulan Yesaya ini. Semakin berat beban yang harus dia pikul, yang harus dia angkat, yang harus dia hadapi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mungkin ketika Yesaya muda, Yesaya tidak takut sama sekali harus menghadapi musuh kah, atau harus menghadapi penasehat-penasehat kerajaan yang lain, atau harus menghadapi apapun. Yesaya tidak akan takut, karena ia merasa saya masih kuat, saya masih mampu jalan seberapa jauh pun saya masih mampu. Namun ketika Yesaya sudah memasuki usia tua atau usia lanjut, ya Yesaya sang nabi pun hanyalah manusia Bapak Ibu, sama seperti kita. Pasti memiliki yang namanya ketakutan di masa tua, di mana usia lanjut melemahkan fisiknya dan menjadikan Yesaya sangat takut. Ia takut ketika ia diserang musuh nantinya. Ia takut ketika ia harus menghadapi tantangan yang besar. Bagaimana Tuhan? Fisik saya, fisik manusiawi saya sudah tidak kuat lagi. Ketika harus berperang pun mungkin saya akan kalah pertama. Saya tidak akan kuat sama sekali ketika saya harus diperhadapkan dengan musuh-musuh saya. Inilah ketakutan Yesaya. Dan ya, Yesaya adalah manusia juga. Wajar Bapak Ibu kalau Yesaya mengalami ketakutan. Jadi bukan kita aja pada saat ini para lansia yang ketakutan ketika tubuh kita semakin melemah, tadi 4B dan lain sebagainya. Yesaya pun yang dahulu seorang nabi yang gagah,
yang mampu memimpin 4 periode pemerintahan sekalipun di masa tuanya mengalami ketakutan. Itu sungguh hal yang wajar. Lalu apa sih yang ingin kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini? Ternyata Bapak Ibu, dari bacaan kita itu Tuhan mematahkan konsep lama. Konsep apa? Ya tadi, lansia identik dengan 4B, bingung, budek, blaur, beser, dan hal lain yang menurunkan kemampuan kita, keadaan fisik kita, dan lain sebagainya. Tuhan ingin mematahkan konsep ini. Tuhan ingin menggantinya dengan konsep baru, yaitu jadilah lansia tetap dapat berkarya dan tidak ada kata pensiun dalam pelayanan. Nah, inilah yang ingin Tuhan ganti Bapak Ibu. Konsepnya tadi ketika 4B dan kelemahan fisik, aduh saya bisa apa sih, usia saya sudah segini, dorong meja saja atau angkat kursi saja saya sudah tidak mampu. Bisa apa saya di gereja? Atau bisa apa saya di keluarga saya? Hal inilah, konsep lama inilah yang menjadi identik dengan lansia ingin Tuhan patahkan Bapak Ibu. Ingin diganti dengan lansia tetap dapat berkarya loh. Lansia itu tidak akan mengenal kata pensiun. Mau Bapak Ibu bilang usia saya sudah 60, udah saya juga sudah pensiun dari pekerjaan saya. Namun dalam melayani Tuhan ingin mengatakan tidak ada batasan usia atau kata pensiun dalam dunia melayani. Dan ketika awal saya praktek Bapak Ibu, saya sangat ingat jelas ketika awal saya praktek, saya diperkenalkan dengan sejumlah program tentunya di GKI Temanggung, dan saya juga diminta tolong untuk membawakan pemahaman Alkitab lansia pada saat itu, yang saya ingat juga tepat di bulan September. Dan di awal ketika saya praktek tersebut, saya mengatakan lansia adalah usia emas yang kedua. Yang pertama kapan? Yang pertama adalah ketika kita masih kanak-kanak, ketika kita masih menyerap banyak hal, ketika anak kecil tersebut masih mengikuti orang tuanya, sehingga orang tua sangat dianjurkan untuk hati-hati dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu, biar anakmu tidak meniru kamu, karena itu lagi usia-usia emasnya nih, sedang banyak menyerapnya. Nah, saya mengatakan ketika renungan saya pada saat itu, pemahaman kita pada saat itu, lansia adalah usia emas kedua. Dan kini pada saat akhir praktek saya di tempat ini pun saya mengangkat kembali kata-kata ini. Lansia adalah usia emas kedua. Mungkin kalau Bapak Ibu lupa, Oma Opa lupa, usia emas kedua maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi, tidak semua orang dapat menginjak usia lanjut. Saya dan anak-anak muda lainnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menginjak usia lanjut seperti Oma Opa dan Bapak Ibu yang lainnya. Maka dari itu, buktikanlah ketika Bapak Ibu berhasil menginjak usia lanjut, jangan sampai mengenal kata pensiun dalam pelayanan. Kita akan sama-sama melihat dalam gereja kita di GKI Temanggung. Saya sempat mengenal, walaupun saya tidak bertatap muka secara langsung atau secara lama atau secara intens, karena keterbatasan kita, pandemi juga, lansia tidak diizinkan pada awal-awal untuk datang ke gereja. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya mendapatkan kesempatan beberapa, walaupun hanya sebentar-sebentar, saya mendapatkan kesempatan dalam berkunjungan kepada lansia-lansia. Dan saya melihat semangat para lansia, mereka yang menggebu-gebu ketika bilang atau mengatakan kepada saya, kapan sih gereja mengizinkan kami beribadah ke gereja? Kapan sih gereja memperbolehkan kami? Ya sudah, kalau kami tidak boleh ketemu dengan orang-orang di gereja, ya sudah, yuk bikin persekutuan sendiri, lansia sendiri, dan lain sebagainya. Inilah semangat yang membuat saya terdiam Bapak Ibu. Kadang saya sendiri dan mungkin anak-anak muda lain ketika ibadah di gereja, kami asik dengan HP kami, tidak fokus dengan firman Tuhan. Dan ketika harus di online kan, terkadang ada anak-anak muda yang merasa senang karena tidak harus datang ke gereja, tidak perlu berpakaian rapi dan lain sebagainya. Namun para lansia ini sangat semangat sekali ingin beribadah, ingin bertemu dengan saudara-saudari lainnya, ingin kembali menghidupkan semangat rohani mereka. Dan ada salah satu lansia yang saya lupa namanya mengatakan, tidak enak ibadah di rumah itu.
saya merasakan firman Tuhan, tapi tidak menyentuh secara sepenuhnya kepada saya. Ini saya malah bersyukur didatangi oleh Claudia waktu itu, dan Ibu Koni, Pak Darmanto, Pak Adil, dibawakan renungan secara langsung. Saya bersyukur sekali. Inilah yang lebih terasa ketika hamba Tuhan datang menyampaikan firman, ini yang lebih terasa. Saya kangen sekali, saya rindu sekali untuk beribadah. Semangat inilah Bapak Ibu yang saya pelajari dari lansia-lansia di GKI Temanggung. Ya walaupun tidak bertemu secara langsung, secara lama, dan mungkin ada juga oma-opa yang tidak saya temui karena dibatasi oleh keluarga, juga tidak boleh demi kesehatan. Dan inspirasi lainnya yang seperti kisah di awal tadi tentang Eyang Rani, saya dapatkan dari seorang oma atau yang saya panggil Mak di sini. Mungkin Bapak Ibu mengenal. Ya, inilah Mak Wa. Saya mengenal beliau ketika ikut acara kedukaan pertama kali saya praktek di gereja ini. Saat itu ada acara kedukaan dan harus dikumpul di gereja. Kita berangkat ke Dono melakukan ibadah penghiburan dan lain sebagainya. Lalu kami harus berangkat juga ke Bukit Damai menghadiri kremasi di sana. Dan ketika pulang, suasana di mobil itu hening semuanya Bapak Ibu. Mungkin masih terbawa kedukaan atau perasaan sedih dalam mobil tersebut. Dan tiba-tiba Mak Wa ini nyeletuk dan semuanya menjadi ketawa, menjadi riang, menjadi lupa nih tadi nih habis berduka dan lain sebagainya. Dan kami pun heran, kenapa kok Mak Wa ini selalu bisa membangun keceriaan, membangun kebahagiaan. Walaupun kami habis berduka, kami habis capek tadi, kami habis lelah dan lain sebagainya, Mak Wa ini selalu bisa mencelutukan kata-kata yang membuat kami happy, membuat kami bahagia. Dan satu kalimat yang saya ingat dari Mak Wa, ya boleh dikoreksi juga ya Mak Wa ya, nantinya kalau kalimat yang saya ingat ini saya lupa, ya saya ingat adalah demikian. Kita tetap harus bahagia walaupun kesedihan datang. Hidup itu sudah Tuhan atur kok. Inilah kata-kata Mak Wa yang saya ingat. Ya mohon maaf kalau saya lupa kata-kata yang lebih tepatnya apa, ini saya bahasakan kembali. Kita tetap harus bahagia walaupun dalam kesedihan datang. Hidup sudah Tuhan yang atur. Jadi kita boleh bersedih, kita boleh putus asa, kita boleh mengeluh pada Tuhan. Tuhan, fisik saya semakin melemah, saya tidak mampu apa-apa dan lain sebagainya, kita boleh. Namun Tuhan juga sudah atur kehidupan kita. Sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan bahkan lansia, semua usia itu sudah Tuhan hargai dan kasihi sebagai anak-anaknya. Jadi kita sebagai lansia, oma-opa sebagai lansia, jangan sampai pesimis atau patah semangat hanya karena usia yang sudah semakin tua, sudah tidak bisa apa-apa, kekuatan semakin menurun dan lain sebagainya. Karena janji Tuhan tetap menghargai kita, tidak peduli usia kita berapapun itu. Tidak peduli usia kita, keterbatasan kita yang semakin menurun dan lain sebagainya, Tuhan kita tetap sama kok. Tuhan yang menjaga, menopang dan menyelamatkan kita dari kita bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan hingga saat ini. Selamat terus berkarya Bapak Ibu, Oma Opa, dan jangan sampai mengenal kata pensiun di usia kita. Kita tetap dapat melayani walaupun fisik kita semakin melemah, kita semakin tidak berdaya, mungkin kita dapat terus melayani. Kita tetap dapat terus memberikan senyuman kita untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Oma Opa, kita akan menutup pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada renungan tadi, pemahaman Alkitab tadi kami diingatkan sampai masa tua kami, sampai masa memutih rambut kami, Engkau tidak pernah mengenal kata pensiun dalam menopang kami, menyelamatkan kami, menjaga kami. Ajar kami juga Tuhan dalam usia lansia kami tidak mengenal kata pensiun untuk terus melayani-Mu, untuk terus memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini, esok, dan seterusnya. Terus penuhi hati kami dengan sukacita, dengan kegembiraan.
dengan semangat yang baru setiap harinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.